Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Safta. Nah, edisi kali ini kita akan berbincang dengan para ustazah-ustazah kita yang luar biasa yang sebelumnya sudah memiliki pengalaman menjadi seorang santriwati nih sebelumnya. Oke, kita kenalkan langsung ya pada ustazah-ustazah kita. Assalamualaikum Ustazah Dina Uzlifatun Nada SAG. Waalaikumsalam. Sehat? Alhamdulillah. Kemudian yang kedua ada Ustazah Ulfa Rahma MSI. Assalamualaikum Ustazah. Sehat? Waalaikumsalam. Sehat. Alhamdulillah. Kemudian yang ketiga narasumber kita ya ini adalah Ustazah Alifatun Nikmah SPD. Bagaimana kabarnya Ustazah? Sehat, alhamdulillah. Nah, sudah penasaran banget kan bagaimana pengalaman beliau-beliau sekalian? Langsung saja kita tanyakan ke mereka nih ya. Baik ustazah sekalian, saya mau tanya nih ya, kebetulan saya mewakili rekan-rekan sekalian atau para santriwan dan santriwati kita yang saat ini mungkin punya minat untuk melanjutkan studi ke pondok pesantren begitu. Nah, sebelumnya ustazah-ustazah sekalian ini pondoknya ada di mana aja nih? Mungkin dari Ustazah Nada dulu boleh. Silakan. Kalau saya dulu pernah mondok di Gresik. Salah satu pondok besar yang ada di Gresik, namanya ini Pondok Pesantren Mamba Usholihin. Mamba Usholihin. Yang diasuh oleh Romo Kiai Mas Burhan Pagi. Oke, masya Allah. Kemudian kalau Ustazah Ulfa di mana tuh? Mondok saya ada berganti-ganti mondok. Oh, berganti-ganti banyak, nggak cuma satu ternyata. Di mana aja tuh Ustazah? Yang pertama waktu SMP di Jawa Tengah. Di Wah, di Jawa Tengah. Darufala. Yang kedua pindah ke Gresik di Pondok Pesantren Komarudin, kemudian pindah lagi ke Pacet di Amanatul Ummah. Oh, berarti masya Allah 3 pondok pesantren loh, luar biasa, sampai jauh bahkan ya. Kemudian dari Ustazah Alifatun Nikmah nih. Iya, saya sama seperti Ustazah Nada Uzlifatun Nada. Oh sama, ya, masya Allah. juga. Nah, berapa lama tuh? Kalau tadi kan Ustazah Ulfa kan SMP-nya, kemudian di SMA-nya juga ganti lagi gitu ya. Kalau Ustazah Nada sama Ustazah Alif bagaimana? Kalau saya mulai dari madrasah aliyah sampai lulus kuliah pondok. Oh, di situ. Oke. Kemudian kalau Ustazah Alifatun Nikmah? Saya perguruan tingginya saja. Oh, gitu. Jadi memang masanya beda-beda ya, tapi saya yakin pengalamannya pasti luar biasa nih. Oke. Tadi berapa lamanya juga sudah. Nah, kira-kira pondok pesantren dengan sekolah itu yang dipelajari itu apakah sama atau beda sih Ustazah? Mungkin dari siapa dulu nih, boleh? Ustazah Ulfa mungkin. Kalau pelajaran sekolah sih masih sama ya, seperti sekolah pada umumnya. Mungkin kegiatan pondoknya, kitabnya beda-beda. Nah, Dulu tiap pondok berbeda-beda banget. Jadi pertama kali saya mondok itu pondoknya salaf. Jadi kegiatannya lebih banyak di ngajinya. Jadi ada ngaji Quran, ada pengajian kitab kuning, dan di situ ada kitab yang Nahwu Shorof. Saya di situ paling fokusnya ke Nahwu Shorof. Jadi beliau yang punya pondok bikin kitab Nahwu Shorof sendiri. oh yang namanya, menerbitkan iya, berarti ya. Amsilati namanya. Oh, begitu. Jadi nggak hanya pelajaran-pelajaran umum ya. Kemudian kalau dari Ustazah Nada dan Ustazah Alifatun mungkin? Karena kan ada persamaan nih, pondoknya sama, tapi masa ini kan beda. Mungkin ada perbedaan mungkin dari kitab yang dipelajari atau materi-materinya mungkin. Bagaimana Kalau Ustazah? di pondok saya, maksudnya yang di madrasah aliyah, itu kan memang berbasis formal ya. Jadi ada kegiatan pondok sekolahnya, jadi ada apa tambahan ilmu-ilmu umum juga ada, tapi lebih fokus ke baca kitab kuningnya. Oh, baca kitab Jadi kuningnya. ya, jadi kita kalau pondok di situ misalkan ya ada yang minat pondok di situ tidak hanya fokus pada ilmu agama tapi juga ditambahi ilmu umum tadi. Oh gitu, berarti kurang lebihnya sama begitu ya. Kalau dari Miss Alif mungkin, karena kan masanya lebih pendek begitu ya. Apakah ada perbedaan atau sama aja gitu yang dipelajari? Kalau dari perguruan tinggi itu pasti berbeda ya. Kalau Ustazah Nada kan sudah istilahnya sudah senior dari betul. aliyahnya sudah di sana. Jadi kalau perguruan tinggi mengikuti dari mahasiswanya. Kadang kan ada yang dari lulusan SMA atau aliyah umum. Jadi menyesuaikan gitu ya. Belum ada baca kitab atau sejenisnya kan begitu. Jadi kami istilahnya yang baru di pondok tersebut belajar dari awal
seperti belajar kitab-kitab nahwu, jadi dari dasar semuanya. Oh gitu, jadi agak sedikit berbeda nih. Jadi beda masa mondoknya, juga beda kitab yang dipelajarinya begitu. Jadi meskipun kita baru start awal di perguruan tinggi, kita juga akan belajar dari dasar ya. Nggak mungkin apa ujuk-ujuk kaget gitu ya. Aduh saya nggak bisa nih tiba-tiba harus belajar yang langsung berat, enggak ya. Berarti nggak perlu takut untuk bisa belajar di pondok pesantren seperti itu. Oke, Masya Allah. Nah kemudian tadi sudah nih mengenai apa yang dipelajari. Kemudian kalau aktivitasnya di pondok tuh ngapain sih Ustazah kira-kira? Apa sama seperti sekolah formal pada umumnya atau ada tambahan-tambahan kegiatan lain mungkin yang harus diikuti seorang santriwati khususnya? Bagaimana? Boleh mungkin Ustazah Alif dulu? Kalau di pondok saya itu lebih padat ya, karena mungkin memang terkenalnya agak ketat. Kegiatannya juga runtut sekali, dari bangun itu insya Allah jam 3 nggak bisa jam 3 baru selesai semua kegiatan itu jam 11 malam. Masya Allah, itu benar-benar kegiatan ya, sampai termasuk kegiatan sekolah umumnya juga sudah include di situ. Masya Allah. Terus kemudian ada lagi mungkin? Kalau pagi pasti sholat tahajud dan lain-lain sampai subuh itu. Karena kami Mamba Usolin ini pondoknya berbasis bahasa, bahasa Inggris dan bahasa Arab. Jadi sebelum sekolah itu ada ketambahan kursus bahasa dulu. Oh gitu. Kursus bahasa Inggris dan bahasa Itu wajib ya Arab. untuk Wajib. seluruh santrinya gitu ya. Oke, berarti ketika sudah masuk udah siap buat istilahnya berbicara dengan bahasa Arab dan bahasa memang, Inggris. Bahasanya language environment gitu. Oh. Lingkungan bahasa. Iya, jadi satu minggu bahasa Arab, satu minggu bahasa Inggris. Dan itu udah pasti ini ya, istilahnya aturan yang benar-benar ketat diterapkan di situ. Oke. Kemudian kalau dari Ustazah Ulfa mungkin aktivitasnya? Karena di pondok yang macam-macam, kalau yang salaf mungkin kegiatan sekolahnya pendek waktunya. Waktu dulu mungkin habis duhur sekolah formal, selesainya asar. Jadi dari pagi sampai yang sore kegiatannya semuanya kegiatan pondok, belajar pondok. Kalau di Amanatul Ummah dia cenderung lebih ke formalnya sekolahnya. Di sekolahnya dari sama aktivitasnya sama kayak pondok-pondok lain. Kalau pagi kan sholat malam. Nah, tapi jam sekolahnya dari jam 7 lebih sampai panjang, kayak sampai sekolah sore. biasa Kayak sekolah gitu ya. biasa. Malamnya baru kegiatan pondok. Berarti malah lebih banyak ya pengalamannya Bu Ulfa nih, Masya Allah udah pernah merasakan yang salaf, merasakan juga yang istilahnya Yang formalnya juga modern, lebih ya. panjang, yang modern begitu ya. Masya Allah. Kalau Ustazah Nada tadi sama ya kayak Miss Alif ya Ustazah.